Halo, ketemu lagi bersama kami Nul Daily. Hari ini kita mau masang si Intel Optane 32GB di laptop Acer Nitro 5. Nah, hari ini sedikit ini laptop baru dan memang disarankan untuk upgrade Optane karena memang ya sayang, segala halnya sudah memenuhi, ada M2 tapi nggak ada dipasang, ya buat apa? Mendingan pasang ini. Tapi kalau misalnya laptop kalian belum support Optane, kasihlah SSD. Nah, sekarang kita langsung bongkar aja. Intel seri Optane seri Nitro 5 ini punya pintu bawah modelnya kayak gini. Yang satu pertama ada ininya, soket harddisk di sebelah sini, harddisk sama RAM kalau nggak salah. Tapi Optane harus bongkar total, jadi harus kita menjangkau si M2 itu harus bongkar semua. Buat kalian yang pengen tahu M2 dalamnya kayak apa, takut bongkar ya sebentar. Oh, ini modelnya angkatan. Hati-hati yang bongkar, dapat lara. Ini harddisk, harddisknya dari WD. Terus habis itu ini di soket yang sini bisanya RAM-nya bawaannya sih 8GB deh, tapi biasanya dia ada kalau mau nyukil jangan pakai besi, pakai sesama ini biar nggak ini kan. Di R4 ada dua soket, yang pertama ini udah keisi, tinggal nambah lagi bisa. Kalau nambah masang ini sendiri mungkin bisa ya buat kalian teman. Kalau buat Optane harus rada hati-hati karena tidak mudah. Yoi, kita bongkar dulu aja. Saya baru pertama bongkar si Nitro 5. Aduh, iki ono. Terus kalau membuka pakai alat, jangan pakai besi juga, nanti bekas. Sayang laptop baru. Jadi aku akan lebih nyaman di sini. Mungkin kene harap ini lumayan resikonya. Kalau pakai ini dia nggak ada bekas sama sekali. Jangan pakai besi, jangan pakai koin, dan juga pakai cutter. Aduh, pekok banget. Sayang banget loh bos, ngasih bekas. Nanti kita lihat dalamnya kayak apa sih ini Nitro 5 nih. Ini lumayan mudah loh. Terus kalau main kayak gini jangan asal pakai roso, kan? Kelupaan loh kan. Ini misinya cuma memasang si ini kok, memasang si Optane doang kok. Aduh.
Terus kalau muter-muter ya dikasih gombal, jangan asal puter, lecet-lecet nanti mah. Nah, sip toh, aman terkendali bos. Nah ini tak terangin dikit. Ini dalemannya Nitro 5 Acer tepatnya, 2 fan. Yang ratingin di sini nih, 2 fan, ini heatsink, ini prosesor, ini VGA kemungkinan. Terus ini chipset apa ya? Lain-lain. Terus yang ini adalah soket RAM 2, baterai tanam, serinya AC14B8K. Terus apalagi di sini, ini adalah soket M2 yang kita cari. Ini pasang segini, ini untuk Intel Optane, bisa Intel Optane, bisa untuk ini SSD M2. Oke. Terus ini satu hal yang kalian harus tahu, ketika kamu masang atau lepas komponen di sebuah laptop, pastikan baterai kelepas dulu. Gunakan sarung tangan biar tidak ada namanya listrik sintetis. Kalau mau tahu RAM-nya 8GB DDR4, mereknya dari Kingston bawaannya. Ya 1 juta lebih lah, atau kalau 8GB mah. Pasang lagi. Terus ini adalah Intel Optane nya 32GB. No, masih kinyis. Ini Instagram nggak? Foto nggak? Kalau pakai Instagram bebas crack mau. Nah terus habis itu sudah ketemu soket M2, yang lain nih heatsink dan lain-lain. Lepas baterai dulu, terus masang. Modelnya kayak gini doang. Terus dipasang gini. Tuh, jangan lupa dilepas dulu ininya. Apa? Lepas terus dipasang. Baterai dilepas, pokoknya itu baterai dilepas, wajib deh. Terus pakai sarung tangan tuh biar aman. Tuh, pasang Intel Optane selesai, rakit lagi. Jangan lupa baterai dikembaliin. Ini kalau salah-salah ya repot loh. Jangan dipaksa kalau dia nggak mau masuk, karena sini sudah punya soket, tinggal didorong aja, selesai. Udah selesai. Ya ini tinggal rakit. Selanjutnya kita tinggal rakit sesuai sebelumnya. Cuman saranku dilihat juga, hati-hati pokoknya. Enak oleh masang karena cepat. Wes. Nah, di situ pasang lagi harddisknya. Sekarang kan sistem di sini. Oh iya nih, kita kan pasang Intel Optane. Pasang lagi. Dipastikan terpasang. Udah, di-scrub dulu. Scrub dulu bagian harddisknya. Setelah itu jangan di-scrub total dulu, kebiasaan. Tes dulu, pastikan laptopnya hidup, baru kita dilanjutkan masang semuanya. Karena kita habis bongkar, kita habis ngereset baterai, dipastikan kalau sudah sesuai lagi seperti sebelumnya.
Mana nih? Oh ini apa? Oke, habis itu dicoba hidupkan aja, biasa aja. Habis itu yang penting dia hidup aja deh. Hidup berarti artinya baterai udah tampil, berarti RAM beres. Udah, matikan. Udah, matikan. Habis itu lanjut scrub lagi. Selesai, tinggal kita download tinggal download aplikasi sama settingannya. Oke, setelah kita nyalakan, setelah kita pasang, kita nggak akan kelihatan efek apa-apa di sini. Intel Optane akan bekerja ketika kita enable dia atau aktifkan. Kalau enggak ya nggak ada efek apa-apa. Ini masih 8 GB nggak kelihatan. Nah, terus kita perlu namanya download aplikasi dari Intel, namanya Intel Optane Memory. Cari aja di Google. Nanti pasti masuk di sini. Saya sarankan pakai Intel Memory ya, bukan yang driver ya, bukan rapid storage ya. Itu enak. Kita pakai yang ini. Intel Optane Memory User Interface. Terus habis itu cari aja download di mana ya? Yang 32 GB. Sesuai ini ya. Oh, enggak ding, ini serinya. Yang paling baru. Save aja, terus dia download. Besarnya 70 MB doang. Internet udah kembali normal ya. Sudah enak. Nah, kuncinya ini sudah kepasang. Gimana deteksinya? Kita bisa lihat dari device manager. Nanti di device manager sudah kelihatan kok ada device-nya Intel Optane gitu. Masuk ke apa ya? Nah, ini nih. Intel Mempe. Intel Memory maksudnya, Mempe ini loh. Ketika ada di sini berarti artinya Intel Optane-mu sudah kepasang, sudah kedeteksi, tinggal kita enablein atau kita setting. Dengan cara kita download namanya Optane Memory, Intel Optane Memory, habis itu tinggal di open aja. Dan ini prosesnya agak sedikit panjang karena dia harus restart berkali-kali. Tunggu aja, pastikan Windows sudah keinstall, ini beres dan lain. Setelah itu tinggal di next, terus next aja, terus ke desktop aja biar enak. Menunggu. Setelah ini restart, aktivasi, enablein si Optane, dan itu akan memakan waktu agak lama, setengah jam lah. Tergantung sih laptopnya kayak apa. Kalau ini ya harusnya yang kece-kece aja. Oke. Nah, setelah restart, setelah terinstall juga Intel Optane Memory-nya, habis itu jalankan aja. Setelah dijalankan, nanti otomatis si Intel Optane-nya kedetek di sini. Nah, kedetek, statusnya di sini adalah memory disable. Habis itu tinggal kamu klik aja enable. Terus habis itu erase all data. Artinya dia mengosongkan lagi terus di continue. Nah, ini adalah proses enable Intel Optane. Nah, sudah selesai. Ternyata cepat. Beda sama laptop sebelumnya. Sebelumnya itu lama banget sumpah. Ini mungkin karena seri gaming, prosesornya kenceng, gede, RAM-nya gede. Dia cuma butuh waktu 3 menit.
untuk mengenable, habis itu kita restart. Nah, gini, sistem kerja si Intel memory ini nge-cache semacam kayak RAM itu loh. Jadi artinya ketika kamu sudah, gampangannya gini, kita lagi ada di titik A, kita mau pergi ke titik B. Untuk pertama kali kita harus mencari jalan dulu. Di mana jalan yang jalan tercepat. Nah, setelah itu kita kembali ke A lagi, habis itu kita suruh ke B lagi. Nah, kita sudah tahu dong di mana jalannya dan gimana medannya, harusnya kita akan lebih cepat ke B pada saat pergi yang kedua. Nah, itu namanya cache. Jadi sudah dapat cache, apa ya cache itu namanya cache. Kalau mau belajar lagi ya namanya cache, cari aja cache memori seperti apa. Nah, untuk si ini dia kok lama mas, padahal sudah di enable. Nah, itu perlu, ini jalan pertama dulu. Setelah itu sering-sering lah dipakai, di restart, nanti semakin lama semakin cepat. Kita coba aja. Semakin lama semakin cepat, setelah lama selesai udah. Ini coba terus tak ganti. Nah, ini sudah kita restart. Harusnya statusnya si Intel Optane ini, oh ada kayak gininya. Jadi setelah kita jalankan restart, dia enable success. Artinya si Intel Optane sudah terkonfigurasi, sudah aktif. Gimana ngeceknya? Gimana kita lihat bahwasanya si Intel Optane memory ini sudah berjalan atau belum? Kita lihat di statusnya aja di sini. Nah, Intel memory scheduling last optimization, ini berarti terus ini. Status Intel Optane memory is enable and accelerating your system. 40 GB totalnya. 32 GB Intel sama 8 GB RAM. Intel memory bla 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 ditambah Intel Optane volume configuration 32 GB Intel Optane memory plus WDC harddisknya plus usable-nya adalah Intel Optane volume-nya 931, 32 Intel memory 27,3 dan WDC 931. Yang penting selama ini udah enable berarti aman. Nah, ini kita perlu cache. Jadi misalnya kita mau jalankan si Corel Video Studio, ya harus dijalankan dulu biar terasa enteng. Nah, permasalahannya ketika dia, kalau RAM, ini akan sama juga, kinerjanya sama. Kita jalankan Corel kok lama mas. Nah, pertama kali pasti normal dulu. Setelah itu, ini selesai. Habis itu kamu close. Ini kamu close. Ini kamu close. Muncullah lebih cepat, semakin sering dia akan semakin lebih cepat karena cache memorinya jalan. Nah, perbedaannya dengan RAM, kalau RAM ketika dia restart dia akan hilang dan mengulang lagi kembali seperti awal. Sedangkan kalau Intel Optane dia akan menyimpan. Masalah kamu buka aplikasi, buka program, buka apapun di sini yang berhubungan dengan cache tadi itu akan lebih cepat. Sekarang kita lihat buka ini yang pertama tadi sama sekarang. Perbedaannya lumayan beda. Tuh, ya kan? Kaca itu. Nah, sekarang sama aja dengan restart. Pertama kali tadi restart hidup. Tadi kondisinya memang tidak bisa cepat dan sekarang kita coba aja hidup ini. Nah, ini mau tes setelah kita konfigurasi dan lain-lain. Konfigurasi dan lain-lain, sekarang kita tes startupnya. Kita lihat aja dari putarannya berapa kali. Kita hidupkan. Enak banget. Enak banget, seneng banget. Yang ini ki. Nah, ini selesai. Jadi konfigurasinya gimana jalannya memang rada panjang, cuman silahkan lihat full videonya nanti biar kalian tahu gimana prosesnya dan apa yang harus dikonfigurasi, karena di situ kita nggak mengetikkan, kita nggak menerangkan, cuman kita ngomong aja. Jadi tolong full lihat video dulu sebelum bertanya, silahkan, dan jangan lupa like, subscribe dan share. Jadi selesai dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tolong lihat full dulu videonya, baru silahkan tanya. Kalau ada pertanyaan yang mengenai masih ada di video, cukup dari kami. Sampai jumpa. Bye.